Bulan Maret mulai masuk ke pekan terakhir. Hati-hati karena bencana belum benar-benar usai. Mulai akhir Maret ini, banyak kejadian yang mengejutkan, terutama yang berasal dari cuaca ekstrim. Panas terik yang bahkan bisa mencapai 40 derajat Celcius dikhawatirkan bisa memakan korban. Dalam skala yang lebih luas, cuaca ekstrim juga bisa mengakibatkan panas terik yang berubah menjadi hujan lebat. Ini sungguh perlu diwaspadai karena bahaya tanah longsor masih mengintai. Belum lagi, di tahun kuda api ini, gunung meletus akan memasuki fase yang lumayan menakutkan. Lantas, benarkah perang di Timur Tengah akan berdampak hingga ke Indonesia? Bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Apa penyebab dua pasangan artis senior mengalami prahara rumah tangga hingga berakhir di perceraian? Ini mengkhawatirkan. Mendekati akhir bulan Maret, cuaca akan berubah menjadi sangat terik. Berhati-hatilah, karena cuaca panas bisa mencapai suhu hingga 40 derajat Celcius. Karena kondisi ini akan terus terjadi hingga melewati pertengahan tahun nanti. Selain panas terik, bencana lain masih mengintai. Mulai dari tanah longsor hingga gunung meletus. Situasi global yang semakin rumit akibat perang di kawasan Timur Tengah sulit diprediksi kapan akan berakhir karena berdampak ke banyak negara di dunia. Lalu, mungkinkah Indonesia juga akan terdampak perang di Timur Tengah? Bagaimana dengan kehidupan para artis? Masihkah akan banyak fenomena kawin cerai? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya, tak usah menerka-nerka. Karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Perjalanan tahun ini yang sudah mulai memasuki akhir Maret makin menunjukkan tanda-tanda bencana yang tidak ringan. Saat ini, semesta sedang memproduksi bencana dalam bentuk berbeda, menyusul terjadinya perubahan iklim. Mulai akhir Maret ini, cuaca akan berubah gerah bahkan panas terik. Suhu puncak cuaca panas akan mencapai hingga 40 derajat Celcius. Situasi ini bisa memakan korban jiwa dan berlangsung hingga melewati pertengahan tahun ini. Oke, cuaca di tahun 2026 ini ya, kalau panas banget, kalau hujannya parah banget ya. Cuman kalau aku lihat di sini banyak kecelakaan yang terjadi karena pengaruh cuaca. Ini ada kartu korban ya. Cukup banyak menelan korban di tahun 2026 karena cuaca. Ya, jadi ini di sini ada kartu waktu ya. Kartu waktu ini kecelakaan banyak terjadi di antara rentan bulan Maret sampai dengan bulan Juli, bulan 3 sampai dengan bulan 7. Ini cuacanya kalau panas banget, terik, bisa sampai hampir 40 derajat, 38, 37 ya. Tapi kalau hujan, curah hujannya cukup besar, cuman jarang. Ya, ini untuk 2026. Mulai bulan depan atau setidaknya awal bulan Mei, kondisi alam benar-benar berada dalam musim pancaroba yang berat. Curah hujan mulai menepi, diganti kemarau dan cuaca panas yang membakar. Tapi di tengah-tengah musim kemarau, masih ada bencana tanah longsor yang berbahaya. Bersama itu, curah hujan yang sangat lebat masih sesekali terjadi. Fenomena hujan besar itu akan berakhir di bulan Mei. Ya, udah terang di bulan Mei. Oke. Fenomena bencana alam lainnya di tahun 2026. Oke, fenomena bencana alam ya di tahun 2026 ini tanah longsor, musim kemarau yang panjang ya. Terus di sini juga ada beberapa hal yang tidak terduga seperti selain tanah longsor ya, seperti kebakaran ini akan ada karena cuaca panas yang ekstrim ya. Dan ini kartu di atas ini, kalaupun nanti hujan di akhir tahun 2026 pun curah hujannya cukup tinggi ya. Jadi ini kan kita kan masih hujan angin nih di awal tahun, nanti dia akan ditutup dengan hujan angin yang besar lagi di akhir tahun atau di bulan November atau Desember 2026. Cuaca ekstrim ini akan kita alami sekitar bulan 6 atau bulan 7 sampai dengan bulan 8 ya. Ini cuaca ekstrim
Bencana yang juga masih perlu diwaspadai adalah bencana gunung meletus. Walaupun kekuatannya tidak besar, tapi tetap berbahaya. Dampak yang dibawa pun kecil, tapi setiap letusan gunung berapi selalu membawa efek yang tidak terduga. Jadi tetap harus berhati-hati. Kalau aku sih tidak melihat ada gunung meletus ya. Oke. Untuk fenomena gunung meletus, kalau aku lihat di sini tahun 2026 tidak ada yang parah ya, walaupun nantinya akan ada yang erupsi, tanda-tanda gunung meletus, cuman nggak ada yang sampai parah seperti di tahun kejadian yang di Medan ya. Nah itu tidak sampai seperti itu. Jadi ini ada tanda-tanda gunung meletus atau erupsi tapi tidak parah ya, oke. Dan juga di sini waspada terhadap tanah longsor. Kenapa bukan gunung meletus? Untuk gunung meletus di sini hanya tanda-tanda erupsi saja, tapi tidak sampai fatal atau tidak sampai parah. Jika gunung meletus tidak membawa mara bahaya di tahun kuda api ini, justru kebakaran yang akan sangat menyengsarakan. Kebakaran bukan hanya terjadi di pemukiman padat penduduk di kota-kota besar, tapi juga terjadi di hutan-hutan lebat. Dalam kartu tarot yang dibaca Madam Clarita, bahaya kebakaran akan jauh lebih berbahaya dari gunung meletus. Sebab, kobaran api di tahun kuda api bisa berubah menjadi sangat ganas. Api ketemu dengan api ini adalah api yang besar. Api ketemu dengan api juga ini bisa menjadi cair. Makanya kalau musim panas bisa panas banget. Kalau musim hujan bisa hujan sampai menimbulkan bencana banjir. Seperti itu. Kalau yang terkait dengan api, waspada terhadap korsleting listrik dan kebakaran. Paling yang ada adalah kemungkinannya kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan itu adalah potensi lebih besar dibanding dengan gunung meletus. Suasana tahun 2026 yang berat untuk dijalani akan semakin memprihatinkan karena situasi global yang tidak menentu. Perang di kawasan Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir bisa berdampak serius bagi banyak negara. Sikap keras Iran yang merupakan penghasil minyak terbesar di dunia bisa menyebabkan harga bahan bakar minyak di Indonesia ikut melonjak. Jika itu terjadi, bahan kebutuhan pokok lainnya juga akan semakin tak terjangkau. Nah, ini ada kartu unknown territory yang jelas kalau untuk secara kondisi global ya, manusia banyak yang berpindah ya dari luar negeri ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Apakah di Indonesia juga akan ada yang berpindah? Kemungkinan ada ke beberapa wilayah yang cenderung aman. Ya, ini kalau Indonesia ini lebih kayak terkait faktor ekonomi. Ya, pengaruh dampak daripada perang itu akan berdampak pada harga bahan-bahan yang melonjak tajam. Nah, sehingga di sini banyak beberapa orang tertentu yang memang berkemungkinan untuk berpindah tempat. Misalnya contohnya bekerja ke luar negeri atau buka usaha di luar negeri, mereka akan pindah. Kondisi kehidupan memang sedang tidak baik, banyak bencana yang mengintai di setiap saat. Belum lagi, situasi global terus memanas akibat perang di kawasan Teluk. Lantas, bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Benarkah masih banyak terjadi perceraian yang menghebohkan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun ini bukan hanya banyak bencana yang akan terjadi, tapi kondisi kehidupan yang juga sangat berat untuk dijalani. Perilaku manusia pun semakin tidak mudah untuk dipahami. Di tahun kuda api ini, banyak trik yang penuh intrik. Orang bisa melakukan tipu daya dengan cara yang sangat manis. Tapi di balik semua trik jahat itu, tahun ini juga banyak peluang baru yang harus bisa dimanfaatkan. Hanya mereka yang mampu menangkap peluang-peluang itulah yang akan mendapati kehidupan sejahtera di tahun kuda api. Tahun kuda 2026, nasib banyak orang di tahun kuda 2026. Nih, Discovery mencari peluang yang baru, itu yang pertama. Nasib banyak orang di tahun kuda 2026. Oke, saling banyak yang memanfaatkan ya. Oke, di tahun 2026, hati-hati terhadap intrik, tipuan, rayuan manis. Ini kartu rubah di sini ya. Hati-hati terhadap intrik dan rayuan manis. Banyak tipuan ya, banyak yang ingin memanfaatkan keadaan dalam kesempatan, dalam kesempitan. Dan ini Discovery ini adalah banyak yang mencari hal-hal baru di luar daripada pekerjaannya yang sekarang
Kondisi yang runyam sepertinya juga akan dialami banyak selebriti. Di tahun ini, sepertinya akan semakin banyak rumah tangga artis yang berguguran. Kemudian, yang mencengangkan adalah fenomena pernikahan artis yang tidak lagi didasari oleh rasa cinta. Nanti, banyak artis yang menikah dengan dasar popularitas serta uang. Di sini ya, yang menikah ini banyak tapi bukan karena cinta, bisa jadi karena popularitas, untuk menaikkan popularitas atau karena uang. Ya, ini kartu topeng. Banyak yang menikah bukan karena cinta di tahun ini. Dan untuk potensi perceraian juga nih parah nih, unrequited love. Karena nggak ada cinta tadi, banyak yang baru nikah beberapa waktu terus cerai. Dan cerainya ini pun kalau aku lihat bisa karena perselingkuhan atau karena ekonomi kembali lagi. Karena sebenarnya juga ini nikah modus uang ternyata nggak sebanyak itu uang pasangannya. Ini di dunia selebritis ya. Tahun 2026 sepertinya memang menjadi musim gugur bagi rumah tangga artis. Banyak sekali pasangan yang memilih berpisah ketimbang mempertahankan rumah tangganya. Yang paling mengejutkan, akan ada 2 pasangan artis senior yang gagal mempertahankan rumah tangganya. Akhirnya kandas karena kasus perselingkuhan. Yang bercerai, ada nggak yang senior? Ada nih yang senior yang akan bercerai di tahun kuda. Sekitar ada 2 atau 3 selebritis, ini mereka akan berpisah karena orang ketiga atau karena perselingkuhan. Ya, jadi nanti lihat di tengah sampai di akhir tahun, perceraian ini sungguh penuh derita, ya, heboh. Ada 2 sampai 3 selebritis di tahun 2026. Pertengahan sampai dengan akhir tahun 2026 nantinya perceraiannya berkonflik, guys. Lalu adakah artis yang terjerat narkoba? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak hanya fenomena perceraian serta pernikahan demi uang di kalangan selebriti, kasus narkoba juga sepertinya sulit dihapuskan. Kartu Tarot Madam Clarita juga melihat tahun ini akan ada artis yang kembali ditangkap polisi karena mengonsumsi obat-obatan terlarang. Salah satu yang membuat miris adalah ada artis yang selama ini dikenal baik-baik ternyata adalah pengguna narkoba kelas berat. Oke, untuk masalah narkoba di sini tetap akan ada selebritis ya yang kelihatannya baik-baik, yang kelihatannya manis, tapi ternyata dia pemakai narkoba tanpa diduga-duga ya. Ini adanya di 4 bulan ke depan ya, 4 bulan ke depan atau di pertengahan tahun nanti akan ada ketangkep selebriti yang kelihatannya baik nih, nggak diduga-duga ternyata dia pemakai narkoba. Kita lihat di pertengahan tahun ya. Perjalanan tahun ini sudah mendekati akhir triwulan pertama. Nyatanya banyak mara bahaya yang masih menghantui dan bencana bisa terjadi setiap saat. Situasi juga semakin tidak menentu akibat tahun kuda api yang membuat emosi mudah terbakar. Itu yang mengakibatkan manusia juga memiliki kecenderungan melakukan tipu daya, meski dengan cara yang sangat halus. Hanya kepada Tuhanlah kita percaya dan akan selalu mendapatkan pertolongan serta perlindungan. Semoga di tahun yang berat ini kita selalu diberi keselamatan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.